Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. وحجة على الخلائق أجمعين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali, dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah libur cukup lama ya. Kita sudah melewati bulan Ramadan, kita sudah melewati Idul Fitr, kita sudah melewati bulan Syawal malah ya. Kita sekarang sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebenarnya pertemuan yang lalu itu saya sudah datang, tapi mati lampu. Sebelumnya juga sebenarnya ini cuman salah ya. Begitulah kita ya. Ternyata kita punya rencana ya, kalau Allah menghendaki tidak terrealisasi, tidak bakalan terrealisasi ya. Maka kita bersyukur malam ini kita bertemu kembali, dan semoga dimudahkan oleh Allah untuk bertemu pada jadwal-jadwal berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini malam Rabu ya. Kajian kita materinya adalah mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Berarti kita belajar adab dan akhlak. Baik, kalau seandainya kajiannya itu fikih, berarti kita sedang belajar fikih tentang ibadah. Untuk menjadi seorang muslim sejati, yang pertama iman kita, akidah kita harus benar, lurus, tidak menyimpang. Yang kedua ibadah kita. Yang ketiga akhlak kita dan adab, bagaimana kita menjalani hidup ini ya, hendaknya berpegang teguh dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab Al-Adabul Mufrad ini isinya adalah hadis-hadis tentang adab dan akhlak, dan yang menyusun adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di catatan saya bulan Januari ya, itu sudah sampai hadis 116. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Terakhir sampai berapa di situ Pak? Berapa Pak Yadi? Yang ada catatannya. Yang di batasan itu nomor hadis nomor berapa? Benar kan? 116. Baik. Kita mulai dari sini ya. Bab al-jarus salih, bab tetangga yang baik. An-Nafi' bin Abdul Haris dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nafi' bin Abdul Haris radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslim, di antara penyebab kebahagiaan seorang muslim ya, hidup di dunia ini ya. Ini hal-hal yang akan menyebabkan kebahagiaan di dunia. Al-maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman.
Jadi kalau seorang muslim mendapatkan karunia-karunia, mendapatkan nikmat dari Allah, ya, pertama punya rumah yang lapang, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman, itu seharusnya sudah bisa bahagia. Ya, ya. Tapi kadang-kadang orang sudah dapat begini ini bisa saja tidak bahagia. Ya. Kalau dia tidak tahu caranya mengelola nikmat. Atau bahkan kadang-kadang yang jauh di bawah ini tidak memiliki rumah yang lapang, ya kan? Tidak memiliki apa tadi? Kendaraan yang nyaman, itu saja masih punya kesempatan untuk bahagia asal dia mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ya. Baik. Fiqhul hadis, kandungan dari hadis ini. Al-jarus salihu, tetangga yang saleh, yang baik. Tetangga itu sifatnya macam-macam ya. Kalau dari soleh dan tidaknya itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kalau dari sisi mukmin dan tidaknya, ada tetangga sesama mukmin, ada tetangga kafir. Ya. Kalau dari sisi ekonominya, ada tetangga itu kadang-kadang masya Allah kaya raya, ya kan? Tapi kadang-kadang ada tetangga itu yang ekonominya menengah, ada kadang-kadang tetangga itu fakir. Ini dari sifat apa? Kesolehannya. Ni'matun 'azimatun lil mar', merupakan nikmat yang besar bagi seseorang. Jadi kalau kita tinggal di suatu tempat, ternyata tetangga kita itu baik, bukan tetangga yang jahat. Ya, ketahuilah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar. Ya, karena baiknya seseorang, ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang yang memberi taufik. Kadang-kadang ada tetangga itu membunuh tetangganya, bukan hanya bunuh, dicincang. Gimana? Atau setiap hari itu kerjaannya jahat banget sama tetangganya. Sampai kadang-kadang itu tidak betah tinggal di situ. Pindah dia. Periksa. Ketika nanti kita pulang ke rumah, tetangga kita itu siapa? Orang yang baik-baik. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita itu jangankan bersyukur. Gitu ya. Mengetahui bahwa ini suatu nikmat saja itu nggak tahu kita, nggak ngeh bahasanya, ya kan? Saya yakin banyak orang kalau disuruh menghitung, coba sebutkan nikmat Allah, jarang yang menghitung. Saya punya tetangga yang baik, Pak, jarang. Makanya beginilah pentingnya kita saling menasehati, saling saling mengingatkan. Ternyata dengan membaca kesimpulan ini, mungkin yang tadinya kita itu lengah itu ya, nggak ngeh, alhamdulillah. Yajibu alaihi syukru lillahi ala dzalik. Wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Ini perhatikan ya, kalau kita bicara sesuatu itu nikmat dan kita mendapatkan nikmat itu, ini tidak berhenti sampai di sini. Kewajiban orang yang mendapatkan nikmat adalah bersyukur kepada Allah. Kayak kita hari ini, alhamdulillah sehat walafiat. Cukup sampai di sini? Enggak. Kewajiban orang yang sehat walafiat adalah hidup ala orang sehat walafiat. Jangan kita ini misalnya sehat walafiat tapi cara hidup kita kayak orang mati. Ya. Orang mati itu apa? Enggak ibadah, enggak sholat. Benar kan? Maka ulama-ulama itu punya obat. Ibaratnya obat ya. Untuk ngobati orang-orang yang lupa ibadah. Badannya sehat walafiat, aman, tapi enggak ibadah. Itu dikatakan orang yang keadaannya seperti ini. Itu seperti mayit yang mondar-mandir, mayit yang gentayangan. Atau ada yang mengatakan lagi,
orang ini sebenarnya sudah mati sebelum benar-benar mati. Loh, kok ada bahasa sepedes itu sih? Ya iyalah. Coba ingat-ingat kewajiban kita beribadah kepada Allah itu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Orang itu kalau sudah mati kewajibannya sudah selesai. Ya. Begini ini disampaikan dalam rangka saling mengingatkan ya. Supaya sadar. Kadang-kadang ada yang memang kelewatan banget diingetin, ini nggak inget. Kadang-kadang barangkali dengan menyimak hal seperti ini, dosis tinggi ini ibaratnya kalau obat sakit kepala gitu ya. Mudah-mudahan ingat akhirnya bertaubat, hidup layaknya orang hidup, menghamba mengabdi kepada Allah. Ya. Nah ini pokoknya kalau kita mendapatkan satu nikmat, ingat kewajiban kita adalah bersyukur. Kalau kita ditimpa musibah, apa kewajiban kita? Sabar, syukur-syukur bisa ridho. Ya. Kalau kita berbuat maksiat, ngurusin dosa-dosa kita apa? Istighfar. Syukur, sabar, istighfar. Ini kalau kita mainkan, kita praktekkan secara maksimal, insya Allah kita dipindahkan oleh Allah dari dunia ke alam barzakh. Sukses kita. Ya, insya Allah di alam barzakhnya selamat dari azab kubur. Apalagi nanti puncaknya ketika kita sudah ada di haribaan Allah. Orang-orang yang dulu itu bersyukur, ya kan, sabar, bertaubat, beristighfar, insya Allah pada yaumul hisab dia dapat balasan atas semua itu, dan pada akhirnya insya Allah min ahlil jannah. Baik. Wa kadzalika sa'atul manzil, demikian juga rumah yang lapang. Sa'atul manzil ya, rumah yang lapang. Tapi sebenarnya lapangnya rumah itu jemaah sekalian juga tergantung kondisi hatinya. Ada orang tinggal di kontrakan. Ya, kontrakan itu minimal berapa ukurannya? Ada kontrakan 1x1? Jangan ada lah. Gimana tidurnya? Pasti orang-orang yang bikin kontrakan itu ruang sesempit-sempit ruangan ya bisa untuk tidur. Meskipun tinggal di kontrakan, tapi kalau masya Allah dia kelola dengan baik, dia ingat Allah, dia syukur. Kemudian istrinya yang diajak kontrak itu istri yang qanaah, nggak nuntut. Orang suaminya masih kemampuannya baru ngontrak, nuntut tinggal di Kemang Pratama. Ya udahlah, nggak, istri yang begini ini mah nggak bisa tidur ya. Masya Allah, itu kadang-kadang bisa lebih bahagia daripada orang yang tinggal di rumahnya kayak istana, ya kan? Rumah lapang ini sekali lagi secara fisik memang biasanya ada ukurannya ya, punya kamar mandi, punya dapur, punya WC, kemudian ada tempat tidur. Nah, itu minimal. Kadang-kadang orang itu rumahnya lapang banget, gede banget. Demikian juga rumah yang lapang. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Nyaman itu ikhwatal iman kalau zaman sekarang ya, kalau kita bicara kendaraan yang nyaman, ya, itu ada grade-nya, ada level-levelnya. Biasanya kalau kita bicara mobil yang nyaman, itu mungkin harganya puluhan miliar. Ya. Tapi juga kayak rumah tadi, orang ini mungkin punya mobil yang di dunia otomotif itu termasuk kelas apa Pak Yadi? Kelas rendah ya. Ya, nggak elit-elit amat, tapi mobilnya itu lancar, sehat. Itu saja ya, juga sudah kalau bisa mengelola, pandai bersyukur, ya. Kalau mobil yang mahal banget, yang biasanya nyaman banget apa Pak? Rolls Royce ya. Kalau mobil yang paling yang paling kelasnya itu paling ini Ayla mungkin ya, atau selevel itu kan. Orang tidak usah Rolls Royce, punya Ayla misalnya, tapi dia pandai bersyukur, bisa mengelola mobilnya sehat. Ini sudah bagi orang yang punya mobil yang kelas paling rendah, tapi hatinya itu penuh dengan syukur kepada Allah. Ini juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang penting jangan mogok-mogok aja mobilnya ya. Kalau mau kan enggak. Kemudian
Dengan catatan ya, idza lam yushghil qalba raqibihi an dzikrillah. Jika tidak melalaikan hati pemiliknya dari mengingat Allah. Jadi mobil yang nyaman dengan catatan mobil ini tidak membuat orang itu melupakan Allah. Kadang-kadang ikhwatal iman ya, ada orang ketika fakir itu dekat dengan Allah. Tapi ketika sudah dibentangkan oleh Allah kemudahan, rumahnya bagus, duitnya melimpah ruah, mobilnya bagus. Itu kadang-kadang kelapangan ini menjadi fitnah baginya. Dan hati-hati, umumnya orang itu lebih sukses diuji dengan kefakiran dibanding dengan kelapangan. Silakan baca kisah-kisah yang ditumpas orang-orang yang ditumpas oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, itu adalah orang-orang elit. Ya, orang-orang elit. Ya, maka waspada. Ya, kita itu kalau dalam kondisi sempit, ya, itu kan kepengen dilapangkan oleh Allah kan. Tapi hati-hati, ya, kalau sudah lapang jadilah orang yang menikmati kelapangan, tapi dalam keadaan bersyukur. Itu luar biasa. Ya. Dan ketika dengan catatan kendaraan yang nyaman itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Contohnya gimana ini? Misalnya orang mobilnya mewah, nyaman ya. Waktu maghrib begini ini ya. Mungkin sedang di tol. Dia nyari rest area. Ruku, sujud. Masya Allah. Keren banget. Atau dari pagi ini misalnya masuk dari tol timur ini. Tol barat ya. Ke sana. Ke Surabaya misalnya. Kalau pagi sore ini sudah sampai Surabaya. Insya Allah kalau lancar ya. Dia tidak meninggalkan sholat. Dia qashar sholat duhur dan asarnya dia jamak. Masya Allah, safar, naik kendaraan mewah. Biasanya kalau naik kendaraan mewah itu juga makannya juga mewah. Tapi tidak lupa ruku, sujud, mengagungkan Allah. Wow, itu keren banget. Dan orang Islam itu berpotensi seperti ini. Cuman orangnya ada apa tidak, ya semoga orang-orang Islam yang dikasih kelapangan itu, kita doakan mudah-mudahan tidak lupa daratan. Mudah-mudahan kelapangannya itu membuat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fahuwa min ni'amillahil wasi'ati aidan, itu juga salah satu nikmat Allah yang luas juga. Ya, makanya kalau orang Islam itu sudah mendapatkan nikmat ini seharusnya dia bahagia. Apalagi ini yang disebutkan cuma 3 ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan yang lain, salah satu sumber hal yang menyebabkan bahagianya orang mukmin di dunia ini adalah istri salehah. Ingat baik-baik. Istri salehah itu kalau apa namanya, dilihat itu nyenengin, enak dipandang, ya kan? Kalau disuruh diperintah dia taat. Itu dia. Masya Allah, kalau seorang muslim memiliki istri yang salehah itu nyaman. Tapi kalau seandainya istrinya nggak salehah, banyak kekurangan, dia juga masih punya kesempatan untuk mendapat ganjaran yang besar dengan kesabaran. Ya, ganjaran itu sumbernya banyak. Ya. Punya istri salehah, masya Allah, bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian diperlakukan dengan sangat baik, bagus. Itu semua tidak sia-sia. Tapi kalau seandainya istrinya itu belum salehah, kemudian dia sabar, dari situ juga dapat ganjaran. Cuman sanggup nggak bersabar, ini masalahnya. Biasanya kita itu kalau urusan sabar itu cepat capek ya, bener ya. Dikit-dikit udah habis kesabaran saya gitu ya. Nah, itu masalahnya. Nah, baik. Berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab sebaliknya ini, kalau tadi tetangga yang soleh, salah satunya. Bab al-jarus su, tetangga yang jahat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana min du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal
Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min jaris su, dari tetangga yang jelek, fi daril muqam, di tempat permanen atau di tempat yang abadi. Fa inna jarad dunya yatahawwal, karena tetangga di dunia ini bisa pindah dia. Ya. Baik. Tetangga yang buruk itu di mana? Kalau di akhirat, ya di neraka lah. Kalau tetangga di surga mah di akhirat tidak ada yang jahat, nggak ada yang buruk. Ada nggak orang bertengkar di surga? Hah? Ada nggak orang pada dendam-dendaman, iri-irian? Ya nggak ada lah. Kalau ada orang masih nggak tahu, itu berarti telat ilmunya tentang surga. Karena itu sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, di surga itu damai, sudah tidak ada lagi. Makanya kilan salaman salama, ya kan? Kalau ketemu itu mengucapkan salam, mutaqabilin, berhadap-hadapan. Kalau sekarang kadang-kadang plengas-plengas buang muka. Makanya sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah itu kalau kita renung-renungkan tuh latihan. Ya, di satu sisi adalah latihan menjadi ahlul jannah. Iya. Kita diajari kalau ketemu sama muslim itu ramah. Mana kita lihat posisinya, mana saya ini dalam posisi memberi salam atau menjawab salam. Kalau dalam posisi memberi jangan sampai lewat, ya kan? Kemudian apalagi kadang-kadang kita diajari salaman kalau ketemu, ya kan? Tidak, kita dilarang sombong. Sombong gimana? Nggak mungkin lah orang di surga ada kesombongan. Nah, itu kalau satu sisi kita hitung-hitung ini adalah bentuk latihan, semoga dengan ini. Tapi juga harus digabungkan dengan iman, ya, karena persoalan surga itu yang paling pokok adalah tauhid, yang disebut miftahul jannah. Jadi bukan hanya ramah, bukan hanya akhlaknya yang bagus. Ya. Ini kadang-kadang ikhwatal iman, agama sekarang tuh disuir-suir. Wah, ada orang tuh baiknya luar biasa terhadap sesama, terhadap anak yatim baik. Tapi dia kepada Allah dia tidak beriman misalnya, atau meninggalkan ibadah-ibadah pokoknya. Tolong pemahaman kita ini. Kalau ada orang ihsan kepada anak yatim, itu amal soleh apa enggak? Tapi kalau dia ihsan kepada anak soleh, tapi dia tidak ihsan kepada Allah, dia tidak mengukimis sholat, tidak menegakkan sholat, ya masalah lah. Nggak bisa ada orang dermawan, duitnya masya Allah banyak, ya kan? Tapi duitnya itu tidak halal, digunakan untuk ihsan. Duit yang tidak halal digunakan untuk ihsan, berbuat baik, itu ada ganjarannya apa enggak? Begini ini seharusnya seorang ihsan itu paham. Kenapa? Ada kaidah innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Ya, ini musim haji. Kalau ada orang beribadah haji, ya, beribadah haji, duitnya itu duit haram, hajinya diterima apa enggak? Tapi kita juga tidak perlu suudzon, dan juga jangan interogasi orang. Pak, sampean pergi haji itu duit sampean halal apa enggak? Ribet amat. Itu biar urusan dia dengan Allah. Kita melihat ada orang pergi haji, kita doakan semoga hajinya mabrur. Dah, kita selalu berbaik sangka. Tapi kalau seandainya orang ini hajinya dengan uang panas gitu, ya, uang panas, ada uang panas. Tapi itu kinayah, ya, tidak sebenarnya, ya. Bahkan kadang-kadang duit panas itu masih licin, masih ini, ya. Itu urusan dia dengan Allah, ya. Tapi kita jangan interogasi orang, jangan suudzon, gitu kan? Nah, atau misalnya ini menjelang apa? Idul Adha, ya. Orang beli sapi lemosin besar, panjang, tapi duitnya tidak duit halal. Nah, gimana? Diterima? Enggak. Tapi kita juga jangan, jangan-jangan ini kamu beli sapi besar, enggak usah. Itu biar menjadi urusan orang yang beramal dengan Allah. Kita melihatnya ada orang yang melakukan kebaikan, kita doakan semoga diterima oleh Allah. Iya, begitu kita bermuamalah dengan orang itu. Hukumnya secara dohir, kita lihat orang ini melakukan apa, kebaikan kita doakan. Kalau dia melakukan maksiat juga kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya kan? Dah. Jangan jadi orang riba. Begitu. Ya. Urusannya Allah yang tahu, urusan sebenarnya. Termasuk ada orang sholat. Nggak usah antum cegat di pintu. Pak, sampean sholat itu tadi wudunya sudah benar apa belum? Mandi janabahnya tadi sudah mandi belum? Nggak usah.
Itu urusan dia dengan Allah. Pokoknya dia datang ke masjid, kita berbaik sangka orang ini berarti sudah. Kecuali kalau kita lihat misalnya tadi, ya dia lupa, nah itu kita ingatkan. Tapi kalau itu urusan dia dengan Allah, Masya Allah, kita itu bisa mulia karena ini. Ya, karena kalau kita ini boleh ngorek-ngorek, ya, apa namanya, aib-aib orang itu, Masya Allah, nggak ada yang saling memuliakan di antara kita. Baik. Berikutnya, di sini tidak ada fikul hadisnya. 118 ya. An Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abah." Tidak akan terjadi atau tidak akan tegak hari kiamat hingga seseorang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, dan membunuh bapaknya. Baik. Ya, ini perhatikan, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hasan, berarti ya hasan hadisnya, berarti bisa dijadikan. Nah, begini ini pasti terjadi. Bahkan mungkin kalau kita kaitkan dengan sekarang ini, kita akan katakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar Rasulullah itu nggak pernah bohong, nggak pernah ngibul. Rasulullah itu benar. Ya. Jadi salah satu tanda kiamat itu merajalelanya pembunuhan. Bahkan yang jadi korban itu kadang-kadang tetangga dibunuh oleh tetangganya, saudara dibunuh oleh saudaranya, orang tua dibunuh oleh anaknya. Ini bukan perang ya, bukan perang orang Islam melawan orang kafir, enggak, pembunuhan dalam kehidupan. Baik, fikul hadis. Kandungan hadis. Min asyratis sa'ah as-sughra syuyu'ul qatl. Salah satu tanda kecil kiamat itu adalah merajalelanya pembunuhan. Perhatikan ikhwatal iman ya, ini kita kembangkan mumpung ketemu kaitannya dengan hari kiamat. Kalau kita ditanya, misalnya ada orang kita keluar dari masjid atau habis ngaji, Pak, sebentar Pak, saya mau tanya, kiamat itu kapan Pak terjadinya? Pak Yadi ditanya begitu, gimana jawaban? Oh maaf, saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, jangan kita berhenti, saya tidak tahu. Enggak ada yang tahu, cuman saya tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita kepada hadis yang masyhur banget yang dikenal hadis Jibril. Jibril menjelma dalam sosok seorang laki-laki, Masya Allah, luar biasa penampilannya. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam pekat, duduk di hadapan Rasulullah dengan begitu sopannya. Pertanyaannya, permohonan Jibril yang pertama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Rasulullah. Ya, dari sini kita mendapatkan ilmu istimewa, dan dari hadis yang lain, tapi salah satunya dari ini tentang rukun Islam. Rukun Islam ini hal-hal yang sangat pokok. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu kan akhirnya kita mendapatkan ilmu istimewa. Yang kalau orang Islam tidak tahu masalah ini, sangat berpengaruh terhadap Islamnya. Islam itu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Kalau ada orang Islam kok nggak ngerti bahwa ini rukun Islam, bayangkan. Itu pengaruhnya pasti sangat besar terhadap keislamannya. Tapi kalau dia yakin mengetahui ini, kemudian dia jaga, juga pengaruhnya sangat dahsyat. Gak mungkin orang ini gak sholat. Kalau orang yang beragama Islam, kemudian dia yakin bahwa rukun Islam itu ada 5, dia hayati dan dia amalkan, dia akan rajin sholat. Bahkan sholatnya bukan hanya sholat wajib saja, yang rukun itu kan sholat wajib kan, nanti bisa ditambahnya. Kemudian setelah itu orang ini, Jibril ini mengatakan, shadaqta.
Kemudian lanjutnya tentang iman ya. Dari situ kita dapat ilmu tentang rukun iman ada 6 kan? Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah. Baik. Kemudian ihsan. Jawaban Rasulullah simple, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi kalau tidak sampai ke level itu kamu yakin dilihat, dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir pertanyaan tentang kapan terjadinya kiamat. Yang tanya ini tadi siapa? Mata sa'ah. Itu yang bertanya tadi siapa? Yang menjelma dalam bentuk manusia yang ganteng, yang tampan, yang siapa? Jibril. Yang ditanya Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang paling istimewa, yang paling dekat dengan Allah. Jibril itu juga malaikat yang paling istimewa. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang kapan terjadinya kiamat itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Jibril alaihissalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Loh kok nggak tahu? Ya tidak dikasih tahu oleh Allah. Maka kesimpulannya, kapan terjadinya kiamat itu yang tahu hanyalah Allah. Jadi nanti kalau ada orang ngaco gitu ya, oh, ini tahun sekian tanggal sekian ini nanti kiamat ya, puas-puasin ayam-ayamnya itu disembelih nanti mubadir misalnya gitu ya. Oh kamu sok tahu. Tapi begini-begini ini kadang-kadang masih banyak yang percaya loh. Iya, ya kan? Nah tapi ikhwatal iman, kalau persoalan waktunya itu cuman mentok hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Tapi Jumat yang mana tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau masalah tanda-tanda kiamat, alhamdulillah. Ya. Anak punya kitab Asratus Sya'ah. Itu ternyata setelah saya lihat sekilas, belum saya telaah secara detail. Itu tanda-tanda kecil, itu banyak banget. Salah satunya tanda besar. Jadi ada tanda sugro, ada tanda kubro. Tanda sugro itu menunjukkan kiamat sudah dekat. Tanda kubro itu sudah dekat banget. Nah, sekarang zina merajalela, khomer ya, miras. Miras itu berita tentang miras di negeri kita ini bukan lagi minum, pesta. Bayangin itu kayak apa? Negeri kita yang digadang-gadang akan menjadi negeri apa namanya? Menuju Indonesia emas tahun kapan itu sudah dekat. Ternyata salah satu sisi gelap dari negara kita ini khamr merajalela. Ya. Bahkan berita terakhir yang viral itu di suatu tempat, gak usah saya sebutkan, kita hanya ingin mengambil pelajarannya. Ini ada orang tahlilan, menalilkan kewafatan ibunya. Habis tahlilan, di tempat itu, di rumah itu pesta miras, ada yang mati. 2 orang akhirnya runyam menjadi urusan polisi, beritanya viral. Masya Allah. Dan ini satu dari sekian seri berita tentang pesta miras. Ini tanda kiamat. Dan kita tidak boleh nyerah. Pak, ini memang sudah akhir zaman, biarin aja anak-anak muda itu pada, nggak boleh begitu. Tetap kita sebagai orang Islam bersabar, kita mulai dari diri kita dan kita selamatkan keluarga. Yang bisa menyelamatkan lebih besar lagi, misalnya tokoh-tokoh, orang-orang besar, silahkan berjuang. Supaya negeri kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baik, banyak, salah satunya ini. Kalau tanda besar apa? Tanda besar itu kita hitung ya, tapi tidak urut. Pokoknya kita hitung ini adalah salah satu tanda besar, tanda yang menunjuk ke kiamat sudah dekat. Imam Mahdi. Tapi hati-hati, banyak yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi palsu itu banyak. Tapi nanti Imam Mahdi akan muncul. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kita kalau membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat, di bagian akhir itu cerita tentang Dzulqarnain. Salah satu apa istilahnya ya, jasa Dzulqarnain itu beliau, Dzulqarnain ini raja yang luar biasa kekuasaannya, adalah yang memagari Ya'juj wa Ma'juj. Dibikin pagar kuat terbuat dari tembaga besi, dicor ya,
sehingga tidak bisa keluar. Tapi nanti kalau sudah tiba saatnya, Ya'juj wa Ma'juj ini berhasil melubangi itu dan menyebar. Maka salah satu tanda kiamat kubra adalah munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Munculnya Dajjal. Dajjal ini kata Rasulullah fitnah yang paling dahsyat sepanjang kehidupan dunia itu fitnahnya Dajjal. Nabi-nabi dulu yang tidak akan umatnya itu tidak akan bertemu dengan Dajjal saja sudah mengingatkan umatnya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umatnya itu memang umat yang terakhir yang nanti ketemu dengan Dajjal. Diajari berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, dan doa itu bisa dibaca puluhan ribu kali. Kalau orang itu misalnya 10 tahun, 20 tahun dia istiqamah, setiap selesai sholat, tahiyat akhir dia berdoa ini, berarti berapa ribu kali doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Bayangin kalau 10 tahun, 20 tahun kita merengek-rengek tadarruk kepada Allah dengan doa ini, memohon perlindungan kepada Allah dari jahanam. Semoga ada satu aja doa kita dari sekian itu yang diijabah oleh Allah, selamat kita. Nah, iya. Baik. Ada lagi apa? Turunnya Isa. Munculnya Dajjal, turunnya Isa alaihissalam. Itu. Begini-begini kadang-kadang umat Islam itu gak sempat belajar, telat. Sudah menjadi muslim sampai tua itu begini-begini enggak ini? Sekalinya dengar kadang-kadang malah dari pihak yang kamu jangan percaya kalau Isa itu turun, karena kalau Isa itu nanti turun berarti bertentangan dengan akidah kita bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Kita ini kadang-kadang ya mestinya itu dapat ilmu yang bermanfaat, tapi dapatnya racun. Ya, hati-hati, apalagi sekarang itu Masya Allah. Ya, ilmu itu disebarkan melalui berbagai macam media. Orang ngomong sengomong-ngomongnya. Ya. Baik, kita harus hati-hati. Apalagi ada dabbah. Dabbah itu binatang yang nanti itu bisa bicara di akhir zaman. Ada lagi ambles, pembenaman di timur, di jazirah Arab dan di barat. Itu juga apa namanya tanda kubro. Yang jelas kalau kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ilmunya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibocorkan kepada siapapun. Tapi kalau tanda-tanda kiamat seharusnya atau idealnya orang Islam itu tahu. Karena apa? Karena dikhabarkan oleh Allah, dikhabarkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah hadis ini tadi. Wala ya'ni hada muqaddalatul muslimina al-kuffar, yang dimaksud di sini bukan orang muslim perang lawan orang kafir, bukan. Jadi jangan salah, misalnya itu ada banyak peperangan orang Islam dibunuh-bunuh, dibantai, bukan itu. Tapi maksudnya ini inna ma huwa qatlul muslimina lil muslimin. Ya, yaqtulu ba'duhum ba'dha, tapi orang Islam membunuh orang Islam. Sebagiannya membunuh yang lain muslim, kadang-kadang membunuh tetangga. Ini kan berarti tetangga jahat kan? Kalau tetangga baik mah nggak bunuh. Tetangga baik apa yang dilakukan? Sering berbagi, sering ngasih makanan, ya kan? Saling melindungi. Ya. Ini sudah kita pelajari belum yang sebelumnya itu? Yang berzina dengan istri tetangga itu adalah 10 kali lipat daripada berzina dengan wanita lain. Sungguh seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dibanding sekali berzina dengan si tetangga. Kalau tetangga yang baik gak mungkin dia apa namanya istilahnya pagar makan tanaman. Dia akan menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, tidak khianat dia. Nah, ini salah satu bentuk apa ya, kejahatan yang luar biasa ya. Baik. Udah Isya? Belum? Baik. Nah, ini nih terakhir nih, Masya Allah ini bagus banget. Apalagi kalau ini yang dengar langsung ibu-ibu ya. Ini kaitannya dengan perempuan, tapi nanti bisa diceritakan kepada istrinya. Ya. Haddatsana Abu Yahya Maula Ja'da bin Hubairah qala. Abu Yahya mantan budaknya Ja'da bin Hubairah menceritakan kepada kami, berkata, Sami'tu Abu Hurairah yaqul, saya mendengar Abu Hurairah berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi, atau bisa dikatakan kalau kita terjemahkan bebas, dilaporkan kepada Nabi.
Ya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, si fulanah itu rajin tahajud dan rajin puasa sunnah. Orang itu kalau rajin tahajud, rajin puasa sunnah, itu kalau dikalkulasi di total berarti malam dan siang dia ibadah. Wataf'al, dan dia melakukan kebaikan, gemar ya melakukan kebaikan. Watasaddaqu, dan dia juga gemar bersedekah. Tapi watu'dhi jiranaha, namun dia menyakiti tetangga-tetangganya bilisaniha, dengan lesannya, dengan ucapan-ucapannya. Kita sepakat ucapan bisa menyakiti? Oh, bisa banget ya. Ucapan bisa membuat orang bahagia? Ucapan bisa membuat orang terharu nangis? Bisa. Ucapan itu memiliki rasa yang luar biasa. Ya. Maka di sini babnya la tu'dijarah. La yu'dijarahu, tidak menyakiti tetangga. Ya. Apa jemaah sekalian? Ini kalau seandainya ini ada di tengah-tengah kita, orangnya itu hebat begitu tuh, ibadahnya luar biasa. Kekurangannya cuman dia menyakiti tetangga. Orang yang tidak paham agama Islam mungkin menganggap apa? Ah, tidak terlalu ngepek lah, tidak terlalu ngaruh, orang hebat ibadahnya hebat. Tapi lihat jawaban Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, enggak ada kebaikan padanya. Ini menunjukkan apa? Hak tetangga itu besar banget. Orang ahli ibadah tapi jahat kepada tetangga, yang dilihat Rasulullah jahatnya. Ya. Begini ini juga kalau ada orangnya ya, jangan kamu begini nasihat. Kamu nggak usah tahajud, nggak usah push cuma. Oh, nggak begitu. Tahajudmu lanjutkan, puasamu lanjutkan, perbaiki hubunganmu dengan tetangga. Karena di titik ini masalahnya. Kadang-kadang ada orang nasihati orang itu nggak beres. Ya, ada orang sudah sholat tapi belum soleh. Ngapain lo kamu sholat? Percuma. Oh, orang yang sholat puluhan tahun aja kadang-kadang sholatnya belum ngepek. Ini kan? Begini ini orang nanti jadinya tambah apa? Tambah parah. Lanjutkan sholatmu, tingkatkan sholatmu. Mudah-mudahan nanti sholatmu bisa menjadi penyebab kamu baik. Taib. Dia min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Ini Rasul ya, yang saya cuma bacakan. Begini-begini nanti kalau antum dengar ya, jangan kamu katakan Pak Bakir kemarin ngajarin di ini. Bukan, saya membacakan hadis Rasulullah SAW. Ini adalah ilmu dari Rasulullah di Arab Saudi, di Timur Tengah, di Mesir, di mana-mana sama. Ya, ini ilmu, salah satu ilmu tentang tetangga dari Rasulullah. Kalau dari Rasulullah itu berarti ilmu milik seluruh kaum muslimin. Seharusnya begitu. Kita baca sampai terakhir ya. Tinggal 1 menit insya Allah. Qalu, dan mereka bertanya, mengelaporkan, wa fulanah tusallil maktubah. Dan si fulanah Rasulullah itu rajin sholat wajib saja. Sholat wajib, nggak tahajud, nggak puasa sunnah. Wa tasaddaq bi aswar, dan dia bersedekah dengan makanan yang terbuat dari keju. Wala tu'bi ahadan. Namun unggulnya di sini dia tidak menyakiti siapapun. Ibadahnya pas-pasan, hanya mengerjakan yang wajib. Tapi unggulnya dibanding yang pertama tadi, dia akhlaknya bagus, tidak nyakitin siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni. Berarti yang lebih bagus yang mana? Hah? Oh, kalau yang lebih bagus lagi yang mana? Ya rajin tahajud, rajin puasa sunnah, baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk tetangganya ya. Jadi kalau misalnya kita kamu nggak usah ini ya, nggak usah sholat sunnah, nggak usah puasa sunnah, yang penting kamu baik. Oh ya nggak begitu juga. Nah ini masalahnya ini ya, kalau sudah levelnya itu tingkatkan ya, sholat sunnah dan seterusnya ya. Dah sampai di sini dulu, ini nanti belum selesai. Insya Allah pekan keempat kita ketemu lagi, kita lanjutkan hadis yang nomor berapa tadi? 119. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.